حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sudah seringkali kita bahas tentang makna dari dua kalimat syahadat itu. Kalau ada orang kafir masuk Islam, itu disuruh syahadat dulu. Lalu sepanjang hidupnya itu pakai dua kalimat syahadat pula. Nanti menjelang wafat, dibisikkan di telinga kita kalimat syahadat tentang Allah. Kalau orang sudah dimakamkan, ditanya tentang pelaksanaan dua kalimat syahadat itu dalam konteks iman kita. Makanya kalau kita mempelajari tentang marhalatun Nabi, periodisasi daripada perjuangan Nabi, itu kita kenal adanya marhalatut tauhid. Periode di mana Rasulullah meletakkan dasar dulu sebelum membina yang lain-lain, yaitu tentang aqidatut tauhid. Jika aqidatut tauhidnya baik, yang lain-lain ada jaminan baik. Karena tauhid itu merupakan asasul Islam, dasar dari agama Islam. Keyakinan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang disembah. Nah, para jamaah sekalian, kita membahas Al-Asma'ul Husna, konsep dan implementasinya, pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan kita ini mengerti Allah itu punya Asma'ul Husna dalam iman kita, bahkan kita ini juga hafal tentang Al-Asma'ul Husna, tapi pengamalannya perlu ada dikuatkan oleh kita semuanya berdasarkan dilalah, dalil-dalil yang ada. Saya mulai dulu membahas tentang Asma'ul Husna itu memberi pengertian kepada kita kira-kira 5-7 menit mengenai keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah itu menyangkut al-imanu biwujudillahi. Iman bahwa Allah itu ada. Zatnya ada, tapi manusia tidak boleh berimajinasi tentang Allah, membayangkan, memikirkan keadaannya bagaimana, dan tidak bisa. Majhul, tidak diketahui, begitu kata Imam Malik. Kalau ada penyebutan-penyebutan tentang Allah, menyebut tentang dirinya sendiri seperti sebutan untuk manusia, itu pun tidak boleh dibayangkan, tidak boleh digambar-gambarkan, tidak boleh diimajinasikan, tidak boleh ditamsilkan. Barangkali begini, tidak boleh. Misalkan apa? Surat Ar-Rahman menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada wajah Allah. Yang sering kita baca wasi'a kursiyuhu. Kursinya Allah luas. Surat Az-Zumar menerangkan wassamawatu matwiyatun biyaminihi, bahwa langit itu digulung dengan tangan kanannya. Saya tidak mau membahas itu secara detail karena bukan itu temanya. Tetapi kata Imam Malik itu harus diyakini al-imanu bihi wajibun. Iman tentang itu semuanya hukumnya wajib. Terus bagaimana keadaannya tidak diketahui, majhul. Jadi al-imanu biwujudillahi, iman tentang wujudnya Allah itu ada, seperti begitu.
dalam konteks iman kita. Satu. Dua, al-imanu birububiyatillahi. Kalau ada yang tidak berkenan dengan istilah ini, tidak apa-apa. Tapi hakikatnya Allah itu yang menciptakan, mengadakan, dan mengatur. Air ini diatur sama Allah. Dipanasi menjadi mendidih, dimasukkan di freezer menjadi beku. Itu hukumnya Allah. Dalam diri manusia ini ada aturan yang baku, yang Allah tetapkan. Kalau pakai istilahnya Pak Dokter, ini mohon maaf ilmunya Pak Dokter, kolesterol itu dianggap tidak boleh lebih dari 200. Saya tidak mengerti 200 apa, yang penting hasil labnya begitu. Itu hasil riset dan penelitian manusia tentang hukumnya Allah. Tensinya tidak boleh 130, 120 per 80, 90. Kata Pak Dokter masih sehat. Di atas itu tidak sehat. Siapa yang menetapkan itu? Jawabannya Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya al-imanu birububiyatillahi. Allah yang menciptakan dan mengatur tadi. Rabbul alamin. Dua. Tiga, al-imanu biuluhiyatillahi. Iman tentang uluhiyah. Allah satu-satunya yang diilahkan. Makanya kita itu syahadatnya la, tidak. Ini nafi. Nafi. Dalam bahasa Arabnya, adik-adik kalau akrab dengan bahasa Arab, la ini nafi, tidak. Jadi mengatakan tidak dulu. Tidak ada yang diilahkan, bukan ini, bukan itu, bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan dirinya sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi kalau semuanya bukan, lalu siapa? Allah, hanya Allah saja. Ma'bud yang diibadahi. La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tiga. Empat yang mau dibahas. Al-iman bi asma'ihi wa sifatihi al-husna, bi sifatillahi al-husna. Iman bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat. Nah, ini yang kita bahas yang keempat tadi. Bagaimana karakternya al-asma'ul husna itu tadi, konsepnya. Dari beberapa keterangan yang bisa kita ambil. Karena orang itu mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi, mengetahui tentang agama, itu semuanya pakai dalil. Ada pesan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Anda diberi rahmat sama Allah, maka wajib bagi kalian untuk mengerti tentang 4 hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, termasuk yang dibahas ini nanti. Dua, ma'rifatu nabiyyihi, mengerti tentang Nabi. Tiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, bil adillah, pakai dalil yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, sekarang ini mengerti tentang Allah, tapi aspeknya mengenai al-asma al-husna. Al-asma'ul husna. Kita semuanya sudah mengerti bahwa al-asma'ul husna itu nama-nama Allah yang apa? Baik. Ya, begitu. Coba saya potong dulu, tak selipkan satu pengertian baru. Bukan baru, pengertian yang saya rasa penting. Saya tanya dulu, ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Ya. 1. Andai kata ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak pernah berangkat haji, berdosa apa tidak? Jawab sendiri-sendiri aja. Jawabannya tidak perlu dikumpulkan di sini. 1. 2. Andai kata ada orang Islam sepanjang hidupnya enggak pernah bayar zakat, berdosa apa enggak? Enggak, karena zakat ada syaratnya. Duitnya harus mengendap,
perdagangannya atau apa itu hasilnya itu. Ya, atau apa? Harus sudah mencapai nisab dan haul tahunan. Ada orang yang diberi rezeki oleh Allah 1 pekan dimakan habis, 1 bulan dimakan habis, 3 hari dimakan habis dan sebagainya, tidak sampai mengendap. Pertanyaan yang ketiga, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak mengerti tentang maknanya syahadat, berdosa apa enggak? Orang Islam tidak mengerti makna 2 kalimat syahadat. Bagaimana melaksanakannya? Bagaimana mengimaninya? Bagaimana merealisasinya dalam kehidupan sehari-hari sebelum besok ditanya sama Allah? Maka fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna tentang 2 kalimat syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam yang lain. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna dari 2 kalimat syahadat tadi supaya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Aspek yang kita bahas hari ini, malam hari ini adalah Al-Asma'ul Husna. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, kita sudah sering membaca di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, surat yang ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ayat 180. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama, ya, menyalahartikan asmaul husna. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita semuanya didhawuhi Allah bahwa Allah menyebutkan tentang dirinya punya nama-nama yang baik. Nah, sekarang kita bahas. Ada 3 poin berkaitan dengan al-asmaul husna. Pertama adalah asmaul husna itu asmaullahi a'lamun wa awsafun wa a'mal. Ini tolong dipedomani oleh kita semuanya. Nama Allah itu, Mas, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah baik, sama semuanya. Kalau nama-nama Allah itu baik, berarti sifat Allah baik, berarti perbuatan Allah baik. Bi khilafi asma'ina, beda dengan nama kita. Orang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memberi nama putra-putrinya dengan nama-nama yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah setiap anak yang sudah diberi nama dengan nama yang baik, itu sifatnya juga baik seperti namanya itu? Belum tentu. Apakah perbuatannya juga sama dengan namanya? Belum tentu. Ya, dalam kita ini diberi contoh, Ali. Ini bukan siapa-siapa, tapi saya baca di kitab ini. Luhur imannya, luhur derajatnya, luhur akhlaknya. Belum tentu orang yang diberi nama Ali itu kemudian sifat dan perbuatannya menjadi yang luhur. Tapi kalau Allah selalu sama. Nama, sifat, dan perbuatan. Coba saya tanya yang ini, yang perbuatannya Allah. Kalau nama-nama Allah semuanya baik, berarti sifat-sifat Allah baik, perbuatan Allah juga apa? Baik. Saya tanya sekarang, apakah ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan manusia tidak enak? Jawabannya? Ada. Ada benda milik kita, ada barang milik kita, ada uang milik kita, ada orang sahabat kita
tiap hari dengan kita, tapi tiba-tiba diambil sama Allah. Tidak enak. Sahabat kita masih produktif, keluarga kita masih produktif, tiba-tiba diambil. Dan itu banyak kejadian di masyarakat. Tidak enak. Namun demikian, orang kalau memahami nama Allah itu baik, sifat Allah baik, perbuatan Allah baik, orang nggak boleh suudon, berprasangka jelek sama Allah. Kalau orang punya prasangka jelek sama Allah, berarti orang itu salah paham. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dia punya prasangka yang jelek kepada Allah seperti prasangkaannya orang-orang jahiliyah. Seolah-olah keputusannya Allah ada yang salah, yang ditimpakan kepada manusia tadi. Walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak, semua adalah benar, tidak ada yang salah. Kalau orang punya persepsi, pendapat dan pemahaman bahwa ada keputusannya Allah dan perbuatan Allah yang ditimpakan manusia tidak enak dan itu salah, naudzubillah min dzalik, orang itu punya pendapat sifat Allah ada yang tidak baik. Balik ke sini Pak, ya. Kalau sifat Allah ada yang tidak baik, berarti orang itu meyakini apa? Ada nama Allah yang tidak baik. Padahal tadi sudah kita sepakati berdasarkan surat Al-A'raf ayat 180 tadi, semua nama-nama Allah itu apa? Baik. Disimpan satu poin. Nama, sifat, dan perbuatan baik. Ini orang yang sudah syahadat itu dilatih Pak, begitu. Kalau ada orang tanya, Ustadz, kalau begitu yang ditimpakan Allah tidak enak, betul. Tidak boleh suudzon, tidak boleh. Harus diterima Pak Ustadz. Iya, tidak berdaya manusia itu Mas. Ya, mudah-mudahan kita tidak diuji oleh Allah dengan yang berat-berat. Orang mengumpulkan fasilitas hidup, harta benda bertahun-tahun, begitu sudah ngumpul, tiba-tiba hilang. Tidak tahu hilangnya karena apa, tertipu atau hilang, dicuri orang ini dan sebagainya. Ya, sekarang banyak kejahatan berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Ada keluarga, ada famili, ada teman, ada saudara, ada sahabat yang dibina berbaik-baik dengan kita, ya. Seolah-olah hidup kita itu terkait dengan dia secara langsung. Tiba-tiba diambil sama Allah, hanya sakit cuma 2 jam. Tidak enak, tapi benar. Masya Allah, ini kalau tidak iman sama Allah, ini rasanya berontak Pak. Kita bisa berbuat apa? Ya, saya sering kali menyebutkan ada orang sakit Pak, didiagnosa Pak dokter sudah betul, dosis obatnya sudah betul, cara minum obatnya sudah betul, dietnya sudah betul, istirahatnya sudah betul. Tidak ada jaminan orang itu sembuh. Hanya Allah saja. Ini kalau tidak diisi iman, wah, kacau pikiran kita itu. Tidak ada ketenangan dalam diri kita. Nah, 1 tentang Asmaul Husna. 2, Asmaul Husna itu kita bahas adalah Asmaullahi mutaradifah mutabayyinah, ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Dalam kitab ini disebut ya, misalkan As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim ya. Itu kulluha yadullu ala syai'in wahidin huwallah. Ya, semuanya itu menunjukkan tentang satu zat. Siapa? Allah Mas. As-Sami, Al-Basir, ya, Al-Hayyu, Al-Qawiyyu, semuanya itu adalah Allah. Loh, lafalnya kok beda-beda? Iya, enggak apa-apa. Apa Tuhanmu itu banyak? Enggak. Maksudnya apa itu? Lafal itu bisa berbeda-beda, maknanya juga beda-beda, tapi hakikatnya adalah Allah. Jenengan itu dan saya itu setiap hari sudah membaca salah satunya tentang Al-Asmaul Husna itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Rahman Rahim. Itu yang sudah sangat amat populer. Ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Lafalnya beda-beda, maknanya beda-beda, tapi hakikatnya Allah. Coba saya minta untuk ikut membahas dengan saya sepintas walaupun tidak terlalu detail menafsirinya. Silakan dibuka surat Al-Furqan ayat 58.
Surat yang ke-25. Ya. Saya minta kesepakatan ini. Berkaitan dengan tadi, lafalnya bisa berbeda-beda, tapi maknanya adalah satu, yaitu Allah. Ayat yang ke-58. Surat yang ke-25, ayat yang ke-58. Supaya dibaca terjemahnya, yang lain supaya bisa ikut menikmati. Monggo. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa para hamba. Saya ulangi, ada yang penting buat kita semuanya. Bapak-bapak, adik-adik yang rawuh di sini hadir, mohon dititeni. Apakah dalam ayat ini ada lafal Allah? Saya ulangi, apakah dalam ayat ini ada lafal Allah? Bahasanya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dalam bahasa kita, dan bertawakallah kepada yang maha hidup. Tidak ada lafal Allah, tapi yang ada apa? Al-Hayyu, wa tawakkal 'alal hayyi. Tapi dalam bahasa kita sehari-hari, Mas, tawakal sama Allah, Bu, tawakal sama Allah, Pak, tawakal sama Allah. Tidak ada orang tawakal sama yang maha memberi hidup. Tapi di sini tidak menyebut nama Allah. Wa tawakkal 'alal hayyi. Saya ambil kalimatnya itu. Loh, kita katanya disuruh tawakal sama Allah. Iya. Lah ini kok 'alal hayyi, yang maha memberi hidup. Itu maknanya yang maha memberi hidup itu siapa? Allah. Dan banyak ayat-ayat yang seperti begitu. Dalam satu ayat tidak disebutkan ada nama Allah, tidak ada lafal Allah, tapi orang disuruh mengatakan kul huwa rabbi. Dia tadi Rahman itu adalah Rabbi. Ada ayat yang menyebutkan begitu. Jadi yang kedua tadi, Asmaul Husna itu lafalnya bisa berbeda-beda, tapi hakikat maknanya adalah satu. Siapa? Allah itu sendiri. Tiga, mudah-mudahan nututi. Kalau saya tanya dari pojok sana sampai pojok sana, saya tanya, insya Allah jawabannya sama. Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Jawabannya 99. Ini beda, Mas. Nanti saya terangkan. Ya, Asmaul Husna itu yang ketiga, laisat maksurah bi'adatin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Kok begitu Pak Ustadz? Nah, begini. Yang populer di masyarakat itu mengambil bagian dari hadis. Di sini juga ditulis hadisnya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Saya gambarkan dua baris. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Yang di masyarakat diambil cuma ini Pak, yang atas. Yang bawah enggak diikutkan. Man aqsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Ini enggak diikutkan. Diambil yang atas toh. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak salah paham. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Kalau ini yang dilempar, ini diberikan, persepsinya masyarakat cuma 99. Padahal ada kelanjutannya. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Dalam penjelasan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ini maknanya begini. Matan atau lafal hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya tidak salah membaca. Itu sama dengan maknanya orang ngomong, Mas, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Saya ulangi, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa?
Yang 5 itu apa? Yang disiapkan untuk kurban. Yang 99 tadi apa? Sama dengan itu tadi. Bisa difahami Pak ya? Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Apakah lafal itu maknanya Allah hanya punya 99? Tidak. Dari situlah kemudian pendidikan kita untuk adik-adik dan anak-anak 99 cuma dilafalkan saja supaya masuk surga. Kita tidak. Nanti pengamalannya habis ini. Ya. Mengapa kok tidak 99 ini maknanya hanya 99? Yang 99 itu adalah yang disuruh memelihara. Man aksoha dakhalal jannah. Di balik itu, di luar hadis yang satu tadi, ada hadis lain Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah. Perhatikan. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ya Rabb, ya Allah, kata Nabi, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang kau beri tentang zatmu, dirimu, namamu yang kau tulis dalam kitab-kitabmu, namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, dan namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Berarti ada yang disimpan enggak? Nah, di situ. Tetapi kalau ada orang memberi penjelasan kepada kita 99 nama, maka jangan disalahkan, ditambahi saja. Yang 99 tadi disuruh apa? Melihara. Nah, sekarang meliharanya. Saya beri contoh saja. Tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga begitu, dari rumah sampai di sini selamat. Zahirnya bisa mengikuti sholat, bisa berjamaah, bisa bercengkrama, sahabat-sahabat soleh semuanya. Yang menyelamatkan kita siapa? Jawabannya Allah. Asmaul Husna yang mana yang dipancarkan oleh Allah kepada kita sehingga kita sampai di sini? Jawabannya Assalamu. Seperti yang kita baca setiap hari. Allahumma antas salam. Tapi kadang-kadang ada orang keceplosan. Dia bawa motor, bawa mobil, jalannya naik turun, berliku-liku, butuh waktu 2 jam sampai tempat di sana. Di tempat yang dituju tadi, ketemu sama sahabatnya, ketemu sama temannya, ditegur, loh, Anda kok cepat sampai di sini? Wong jalannya naik turun berliku-liku. Oh, alhamdulillah, untung saya bawa sopir yang ini tadi itu. Saya tanya, sayup-sayup orang bilang begitu ada enggak? Kalau pikirannya begitu, tertuju seolah-olah keselamatan itu di tangan siapa? Supir. Di dalam pemahaman kita tentang Asmaul Husna, tidak begitu. Tidak begitu. Assalamnya di mana? Dari Allah. Tidak ada jaminan orang memilih supir yang jam terbangnya sudah oke. Daerah yang dituju lewat situ sudah setiap hari dihafal, rambu-rambu lalu lintasnya dia sudah hafal, lalu orang pasti selamat. Enggak. Tapi sampai di tujuan adalah Allah. Nanti di bab berikutnya Pak, ada keterangan begini. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Orang itu mengerti nikmat dari Allah tapi diingkari. Bagaimana mengingkarinya? Ini bab berikutnya. Saya beri contoh saja, tapi contoh itu contoh pertanyaan. Insya Allah sekian bulan yang lalu sudah pernah disampaikan di sini. Ada anak muda meniti karir bisnis, usianya belum 40. Sehari 2 hari, 1 pekan 2 pekan, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, sukses. Karena sukses, modalnya sudah balik dan sudah dapat keuntungan banyak, dia merintis bisnis yang lain lagi. Sukses lagi.
merintis bisnis yang lain lagi, sukses lagi. Belum 40 tahun umurnya, tapi sudah punya bidang usaha, 3 unit usaha. Zahirnya sukses. Nah ini pertanyaan saya. Orang tuanya ditanya, orang tuanya anak yang sukses itu tadi. Pertanyaannya begini, Pak, Bu, itu putranya jenengan sukses ya, belum 40 sudah kaya ini. Nah sekarang kaitannya dengan Asmaul Husna ini. Kira-kira jawaban orang tuanya A apa B? A begini, oh memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. Apakah itu masyarakat itu ya? Apakah B? Oh anak itu memang dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. A apa B? Halo? Enggak, masyarakat pada umumnya masyarakat jawabnya A apa B? A. Jenengan? B itu mulai kemarin-kemarin apa terpengaruh omongan saya ini? Kalau dijawab anak itu adalah pinter cari duit, berarti yang diagung-agungkan siapa? Bukan Allah, anak itu tadi. Ya. Tapi kalau yang dijawab dengan jawaban, oh anak itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Yang dipuji siapa? Allah. Sama dengan yang di depan saya ini Pak. Dimasukkan freezer jadi es batu. Tergantung Pak gurunya menerangkan gimana guru fisikanya. Anak-anak ternyata air yang kita masukkan di freezer kemarin itu sekarang jadi es batu. Kalau diteruskan keterangannya Pak Guru, inilah pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer, sehingga kalau kita butuh es tidak usah repot-repot, di rumah kita sudah ada. Begitu es kita air kita masukkan sekarang, besok pagi sudah jadi es batu. Kalau itu keterangannya, yang diagung-agungkan siapa? Otaknya manusia yang membuat apa? Freezer. Lalu gimana menurut Asmaul Husna pelaksanaannya? Anak-anak ternyata air yang kita masukkan ke dalam freezer sekarang jadi es batu. Subhanallah, inilah di dalam air ternyata ada hukumnya Allah. Sepinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air tidak ada hukumnya Allah, maka air tidak akan beku. Kira-kira Pak Guru Fisika itu menerangkannya koyok yang pertama tadi atau koyok yang kedua? Kalau saya menjadi gurunya menerangkan koyok yang pertama yang kedua? Kedua. Mengapa dijawab kedua? Karena kita bukan guru fisika. Nah begitu. Inilah semua terkoneksi, tidak ada yang tidak dengan Allah. Jangan merasa kita bisa sendiri kalau tidak terkait dengan Asmaul Husna. Ini yang harus selalu dikumandangkan di masyarakat itu. Tangan ini masih bisa mengangkat, ini ada kekuatan. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diberi kekuatan sama Allah. Ada orang yang kekuatannya sudah dicabut sama Allah. Al-Qawiyunya, Al-Qawiyu, kekuatannya. Sehingga nggak bisa ngangkat ini. Jangankan ngangkat air 1 botol ini. Ngangkat tangannya sendiri tidak bisa, dibantu begini. Ya. Pak dokter hanya mempelajari susunan sarafnya terganggu Pak yang di sini. Tapi iman kita kekuatannya sudah dicabut, dikurangi. Asmaul Husna yang aspek Al-Qawiyyu tadi sudah ada. Jangankan kekuatannya. Ya. Orang itu hak hidupnya di dunia bisa dicabut sama Allah. Al-Hayyu yang maha memberi hidup, maha memberi mati. Orang hak hidupnya bisa cabut, selesai. Jadi dunia ini menjadi teratur itu karena faktor Asmaul Husna itu tadi. Terkoneksi semuanya, tidak ada yang tidak. Ya, seorang yang masih kuat mengangkat ini, itu dan sebagainya, ketika ditanya, "Semen kok masih kuat?" Jawabannya, "Alhamdulillah, masih diberi Allah kekuatan." Masih diberi Allah kekuatan. Seringkali saya beri contoh termasuk di masjid ini. Jangan dijawab, "Anda kok masih kuat?"
Oh, tak gawe gowes terus makane kuat. Nah, jangan. Wallahu a'lam. Inilah variasinya, implementasinya, makna daripada Asmaul Husna itu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita, gerakan kita, aktivitas kita, segala sesuatunya tidak bisa tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud Al-Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.